On November 5, 2003, all doubt of Ridgway's guilt to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. Halo men, apa kabar lo semuanya? Gue harap lo pada dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Karena kali ini di Rabu malam ataupun Kamis malam, gue akan mulai menceritakan Softcast lagi nih buat kalian. Nah, Softcast kali ini tetap datang dari negara Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1980-an sampai dengan 1990. Ini adalah sebuah cerita dari seorang pembunuh berantai yang sangat produktif banget nih pada tahun 1980 itu. Yang bernama Gary Leon Ridgway, lahir pada tanggal 18 Februari 1949 di Amerika Serikat. Dan rata-rata korbannya ini adalah pelacur dan wanita ya guys. Jadi si Gary ini juga dikatakan adalah seorang nekrofilia, dan untuk kalian yang belum tahu nekrofilia itu apa, adalah sebuah kelainan yaitu memperkosa mayat loh. Jadi setelah dia membunuh korbannya lalu dia memperkosanya. Wow, nggak sih wow lah ya. Karena apa, ini sebuah tindakan psycho nggak sih menurut kalian, atau udah termasuk penyimpangan sih menurut gue banget nih. Gimana kasusnya? Mari kita simak pada video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berharga banget bagi gue untuk terus mengembangkan channel YouTube gue ini. Nah, mari kita simak cerita dari si Gary Ridgway ini. Bunuh diri adalah tindakan seorang pengecut. Nah, itulah akhir hayat dari si Gary Ridgway ini. Dia bunuh diri di dalam selnya. Nanti tunggu dulu. Ini spoiler dikit aja ya kepada kalian. Tapi sebenarnya si Gary Ridgway ini merupakan seorang pembunuh berantai yang katanya sih udah membunuh 49 orang. Tapi korbannya itu ada yang berasumsi sampai 80 orang, ada juga berasumsi sampai 100 bahkan 200 orang loh guys. Bahkan si Gary Ridgway ini dijuluki dengan The River Killer Green. Karena rata-rata mayat korbannya dari Ridgway ini ditemukan di sekitaran sungai di Seattle, Amerika Serikat ya. Rata-rata mayatnya udah gue singgung sebelumnya, rata-rata adalah seorang wanita gadis sampai berusia 40 tahun, dan itu rata-rata profesinya adalah seorang pekerja seks komersial. Latar belakang dari Gary Ridgway ini, dia itu tumbuh dari lingkungan keluarga yang kurang sehat. Dia itu tumbuh dari lingkungan keluarga yang sangat keras katanya, dan juga dia pernah mendapatkan sebuah perilaku tindakan seksual oleh ibunya sendiri. Wow. Seorang ibu kandung memberikan pelecehan seksual kepada anaknya tentu saja membuat tumbuh kembang dari Gary Ridgway ini tidaklah menunjuk ke arah yang positif ya guys. Nah, traumatisnya ini mungkin jadi salah satu pemicu dia melakukan tindakan yang negatif seperti saat ini. Apakah si Ridgway ini telah melakukan tindakan kriminal di usianya yang sudah berumur dewasa ini kan? Ternyata tidak. Di usia 15 tahun, si Gary ini sudah pernah menikam seorang anak laki-laki yang juga temannya sendiri loh guys. Tahun 1969, si Ridgway ini masuk ke Angkatan Laut Amerika Serikat lalu ditempatkan di Filipina. Nah, di masuk Angkatan Lautnya Amerika Serikat ini, dia itu kecanduan seks dan sering datang ke tempat-tempat pelacuran, dan dia pun terkena kencing nanah di situ. Nah, pada tahun 1970 barulah dia menikah. Namun pada pernikahannya itu tidaklah berlangsung lama dan hanya berlangsung 1 tahun. Di tahun 1973 dia menikah lagi dan dikaruniai 1 orang putra. Di tahun 1980 Ridgway ini digugat cerai lagi oleh istrinya karena sering melakukan tindakan kasar secara seksual. Oke, udah mulai menyimpang di sini. Karena di waktu diwawancara saat psikologis, si Ridgway ini sering berfantasi menikam bahkan ibunya sendiri, karena dia itu memiliki kecenderungan seksual yang agak menyimpang, alih-alih diobati ya, tapi malah semakin menjadi-jadi sepertinya si Ridgway ini. Nah, korban pertama dari Ridgway ini adalah seorang wanita berusia 16 tahunnya ditemukan sudah tewas tidak bernyawa di sungai Grand Rivers di Amerika Serikat waktu itu pada tahun 1982. Itu adalah korban pertama yang ditemukan, dan setelah itu
Barulah rentetan-rentetan korban di tempat yang sama, dan di sepanjang hulu sungai itu ditemukan beberapa korban, dan rata-rata korbannya adalah seorang wanita. Yang membuat polisi meyakini pelaku dari pembunuhan korban pertama berusia 16 tahun ini sampai dengan korban-korban selanjutnya adalah orang yang sama, karena korbannya ini adalah rata-rata pekerja seks komersial. Jadi kapan sih si Rikwa ini mulai dicurigai oleh tindakan pembunuhan dan pembuangan mayat di saluran sungai ini? Sebenarnya dia ini sudah dicurigai di tahun 1983 ya guys. Di saat itu hilangnya seorang wanita bernama Mary Malvar. Ketika itu korban Mary Malvar ini diketahui masuk ke sebuah truk pick up milik si Rikwa ini. Namun di saat diinterogasi, si Rikwa ini lolos dari interogasi kepolisian. Entah bagaimana caranya dia meyakinkan kepolisian bahwa bukanlah dia pembunuh dari si Mary Malvar ini. Tetapi pada tahun 2003 setelah dia ditangkap nih, barulah diketahui di mana dia meletakkan mayat dari si Mary Malvar ini. Pada tahun 1983 ini dia ditangkap nih dan diinterogasi dan dilakukanlah tes poligraf kepada si Rikwa ini, dan hanya lagi dia lulus dalam tes poligraf ini dan dinyatakan tidak bisa ditangkap. Walaupun masih kurangnya bukti kuat untuk menahan si Rikwa ini, tapi pihak kepolisian di tahun 1986 sampai 87 dia itu melakukan pengawasan yang sangat kuat kepada si Rikwa ini. Sampailah dia itu di saat si kepolisian ini mulai memerintahkan surat untuk menggeledah dari rumah si Rikwa ini. Dari saat melakukan penggeledahan dan penyelidikan di rumah si Rikwa ini, si Gary Rikwa ini, polisi mendapatkan apa-apa? Tidak, polisi pulang dengan tangan hampa. Tapi sebelum mereka pergi dari kediaman si Gary Rikwa ini, polisi memintanya untuk mengunyah selembar kain ataupun selembar kertas ya waktu itu. Dan selembar kertas yang sudah tercampur dengan air liur dari si Gary ini digunakan oleh pihak kepolisian untuk tes DNA dari korban-korbannya ini untuk mencocokkan apakah benar si Gary ini adalah si pelaku pembunuhan di Grand River ini ataupun Sungai Hijau ini. Ya, mulai pintar sih kepolisian, tapi sayangnya pada tahun itu teknologi DNA belum secanggih saat ini ya guys. Jadi jangan terlalu berharap banyak untuk menjebloskan si Gary Rikwa ini ke dalam penjara. Nah, barulah pada tahun 2001 terobosan DNA itu mulai menunjukkan sisi terangnya. Pencocokan DNA dengan sperma dari korban-korban yang pelaku dari si Rikwa ini dengan DNA yang si Rikwa yang mengunyah apa sih nama tadi itu kain tadi yang sudah disimpan oleh pihak kepolisian itu memiliki kesamaan. Tentu saja hal itu juga di tahun 2001 itu pihak kepolisian langsung menangkap si Rikwa ini pada tanggal berapa ini gue baca tanggal 30 November 2001 setelah dia bekerja. Tanggal 18 Desember 2003, Rikwa mulai didakwa dan dijatuhi hukuman 49 tahun dan denda 10.000 US dollar sampai dengan 480.000 US dollar per korbannya dituntutkan. Tapi pada tahun 2005 si Rikwa Ramses lagi. Pada tahun 2005 si Gary ini memutuskan untuk menggantung dirinya di dalam selnya dan meninggal di dalam sel tersebut. Sungguh tragis dari kisah si Gary ini ya guys ya. Nah, itu saja mungkin kali ini dari cerita kita Solved Case kita tentang Gary Rikwa, si The Killer Grand Rivers ya, pembunuh di Sungai Hijau. Nah, untuk kalian menyukai video-video Solved Case seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini dan juga share ya. Nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Gue ketemu Ji, adios, bye-bye.